yang tidak jelas. Beliau-beliau inilah yang akan dipanggil sidang pengadilan sudah menjelaskan. Bukan saya atau Kapolres. Bukan berarti harus tanggung jawab tidak. Memang ketentuannya demikian. Nah, cuman perlu diingat, pertanggungjawaban pidana. Teori hukumnya demikian. Yang pertama adalah orang yang melakukan. Yang kedua, orang yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, orang yang turut serta melakukan. Yang keempat, orang yang ahli waris ikut bertanggung jawab. Kalau demikian teori hukumnya. Ada yang terakhir, medepliktik. Medepliktik itu diatur pasal 56, barang siapa memberikan kesempatan, daya upaya, keterangan untuk melakukan kejahatan, itu pun perlu saya sebagai penyidik perlu saya sampaikan kepada Pak Trianto beserta bapak-bapak dan ibu semuanya yang hadir pada saat sekarang ini bahwa dalam menangani laporan K2 yang telah kami laksanakan itu kami sudah melakukan langkah-langkah yaitu klarifikasi terhadap sebanyak 32 orang yang tentunya itu adalah 90% adalah dari tenaga honorer K2 itu sendiri dan juga dari pejabat baik itu dari UPTD, Dinas Pendidikan dan BKD. Juga yang telah disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim tadi sudah banyak bahwa pertanggungjawaban hukumnya itu siapa. Kemudian kami menelusuri dari 32 orang calon saksi yang kami lakukan klarifikasi 23 orang. Kami sampai saat sekarang ini belum menemukan adanya indikasi dugaan korupsi, baik itu penyalahgunaan kewenangan dalam artian menerbitkan surat yang bukan kewenangannya yang menimbul sehingga surat itu dipergunakan dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Dari 23 orang ini kami belum menemukan. Kemudian untuk yang 23 orang, terus kemudian kami berlanjut pada permasalahan yang berbeda yang dalam satu laporan ini tentunya kami telah berupaya melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap 10 orang. 10 orang ini kami menemukan indikasi bahwa ada penyalahgunaan wewenang yang pada saat itu dia belum sebagai kepala sekolah tapi membuat surat SK pengangkatan tenaga honorer yang seolah-olah bahwa pada tanggal penerbitan itu dia sudah sebagai kepala sekolah, padahal senyata-nyatanya dia belum. Ini jelas menyalahgunakan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini atau SK ini dimanfaatkanlah oleh si penerima SK. Dipergunakan untuk apa? Untuk syarat sebagai K2. Implikasi daripada K2 itu mendapat honor dari honor daerah. Dengan honor daerah itu tentu itulah yang akan kita sebut sebagai kerugian keuangan daerah atau kerugian keuangan negara. Sejak hari itu dia mendapat honorer, honor dari orang bilang nyebut Honda, sampai hari ini mereka masih tetap menerima. Nah inilah yang pasti kami menemukan ada perbuatan melawan hukum dan juga timbul kerugian keuangan negara. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa tindak pidana korupsi itu unsur pidananya adalah kumulatif. Artinya kumulatif ada suatu perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan negara, maka itulah yang disebut tindak pidana korupsi. Ada perbuatan melawan hukum tetapi tidak merugikan keuangan negara, maka belum bisa dikatakan sebagai korupsi. Mungkin itu adalah ranahnya adalah peradilan tata usaha negara atau mungkin disiplin kepegawaian, mungkin seperti itu. Tetapi yang jelas konteksnya masalah tindak pidana korupsi adalah unsur pidananya adalah kumulatif. Ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian keuangan negara. Perlu juga saya garis bawahi bahwa yang kedua tadi ada indikasi perbuatan melawan hukumnya jelas, kerugian keuangan negaranya akan kita mintakan keterangan dari pihak juru bayar atau bendahara pemerintah Kabupaten Blitar. Benar apa tidak mereka memberikan penggajian kepada orang
yang menggunakan SK yang ternyata SK-nya itu adalah terbit sebelum pejabat itu menjabat sebagai kepala sekolah. Itu ada perlu saya sampaikan itu dari 32 yang sudah kami lakukan klarifikasi, 23 orang memberikan keterangan itu belum mengarah pada indikasi perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara, tetapi yang 10 orang ini sudah mengarah kepada indikasi perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negaranya. Saya pikir itu nyata. Itu untuk K2. Untuk lebih lanjut barangkali dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin versi pihak Pemkab yang telah diamini secara resmi oleh BKD di gedung DPR beberapa waktu yang lalu, bahasanya di antara sekitar 512 itu ada sekitar 30 yang bidal. Artinya Bupati Blitar tidak menandatangani SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Dan hari ini setelah kita konsultasi ke BKD juga tetap 32. ada sekitar 30 ya. Yang mana tidak ada pendukung ya yang menguatkan bahasanya dokumen-dokumen yang dimiliki itu legal. Nah, artinya kita usulkan agar pihak Polres memanggil pejabat yang ada di BKD. Itu adalah statement resmi. Nah, versi BKD setelah mengadakan verbal itu ada sekitar 30 yang dinyatakan tidak valid dan ideal. Temuan dari BKD. Ya. Dan ini ditandai atau dikuatkan dengan apa? Bupati tidak mau menandatangani SPTJM. Gitu. Nah, versi Kanrek Jatim juga menemukan sekitar 61. Kanrek. Ya. Dan itu pun itu dinyatakan dokumen-dokumen yang ada itu sangat manipulatif. Ya, mungkin besok silakan sini. Untuk yang 61 itu di luar yang 30 yang sudah pernah diumumkan di DPR. Jadi waktu itu yang 30 itu diumumkan di DPR itu oleh bersama pejabat-pejabat yang ada di situ. Nah, setelah itu karena 30 yang diumumkan itu teman-teman tidak kuat, akhirnya teman-teman berburu bukti menemukan 61 bukti yang buktinya sudah ada pada saya. Besok saya ngajarkan ke sini. Untuk yang 30 itu memang kami justru tidak mempunyai bukti, tapi untuk yang 61 itu kita punya bukti yang lengkap. Jadi, itu sudah kita bendel, sudah kita siapkan, dan kami mohon kalau bisa dari 61 itu bisa dipanggil sebelum tanggal 10 Desember. Alasannya? Alasannya begini, kenyataannya 61 itu dari bukti yang telah kita kirimkan ke Kanrek, entah timbul dugaan dari kami bahwa bukti-bukti itu tidak dicermati. Karena apa? Bukti yang telah kita kirimkan itu adalah bukti yang nyata dari lembaga masing-masing, semacam lapor bulan. Kita setiap bulan itu kan harus lembaga itu harus melaporkan, Pak, melaporkan jumlah anggota dari sekolahnya. Yang pertama. Yang kedua, surat pembagian tugas. Kalau memang beliau berada di lembaga itu, maka seharusnya pada surat pembagian tugas tahun yang bersangkutan, nama itu harusnya juga ada. Itu segala yang ada dalam lembaga itu ada dalam surat pembagian tugas itu. Tapi nyatanya di situ ada beberapa nama yang complong, tidak ada di dalam surat pembagian tugas itu. Dan Kanrek juga sudah menjelaskan bahwa bukti yang paling kuat adalah lapor bulan, SK, dan surat pembagian. Oke, nah ini nanti temuan-temuan ini tolong Ibu sampaikan secara detail kepada penyidiknya, biar penyidiknya ini dapat gambaran. Oh iya, Jadi Bupati tidak mengeluarkan SPTJM. Maksud kita panggil itu sebelum menyerahkan datanya sudah jelas pasti tidak mau. Terkait dengan Kapolres ini adalah kaitannya karena ternyata verbal yang dilaksanakan oleh pihak PPK itu kan
sebenarnya ranahnya tidak terlalu luas. Misalnya mereka mau menentukan apakah tanda tangan ini palsu atau tidak, mereka tidak punya materi yang lengkap untuk menguji itu. Nah, kami yakin bahwa pihak Polres itu lebih luas lagi. Mereka bisa lebih leluasa untuk mengobok-ngobok sampai sejauh mana kevalidan data yang ada. Asli atau enggak gitu ya. Dan itu kenapa kita harus datang beramai-ramai, saya harap ini benar-benar menjadi perhatian dari Polres bahwa ini harus segera dikerjakan gitu loh.